A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inu bihawliki wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kita, terutama kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah kita, yaitu di bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai kembali ke Ramadan 1444 Hijriah ya. Gimana teman-teman semuanya, puasanya lancar ya, insyaallah. Awalan Ramadan di hari kedua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sampai 30 hari berpuasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah curah kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, malah kita sebagai umat yang selalu taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaatul uzma di akhir yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sekalian, untuk mengisi di awalan Ramadan ini, Pak Ahmad mau berkisah mengenai tentang Nabi Idris alaihissalam.
Boleh teman-teman sekalian bisa disimak juga di rumah masing-masing ya. Bisa kita lihat dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Alaya sadaqallahul adzim. Nah, teman-teman sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah, yaitu sebagaimana Allah firmankan dalam surah Maryam ayat 56 ini, wazkur fil kitabi Idrisa, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Nabi Idris alaihissalam, innahu kana siddiqan nabiyya, sungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surah Maryam ayat 56 dan 57. Baik teman-teman sekalian, siapakah Nabi Idris ini? Nah kita di hari ini kita dengarkan ya mengenai tentang kisahnya. Itu Nabi Idris adalah seorang nabi yang diutus Allah sebagai utusan kedua yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris merupakan seorang nabi yang rajin, kreatif, dan jujur. Beliau lahir di Mesir ya, atau Memphis, kemudian berdakwah di Babilonia atau Irak kuno ya. Nah, Nabi Idris ini adalah generasi ke-6 setelah Nabi Adam alaihissalam diutus ke bumi. Ayah Nabi Idris alaihissalam adalah Yarib, kemudian bin Mikhlail, Kinan, bin Anush, bin Sis, bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Idris ini adalah teman-teman keturunan ke-6 setelah Nabi Adam alaihissalam diutus ke bumi melalui jalur Nabi Sis ya. Sis, Anush, Kinan, Bilal, Yarid sampai Nabi Idris alaihissalam. Teman-teman sekalian, Nabi Idris ini adalah nabi yang sangat taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan beberapa suhuf untuk mengajak kaum-kaumnya menebarkan agama tauhid, atau ini sekarang agama Islam ya, kalau di sekarang. Tapi dulu sebutnya agama tauhid, tapi hampir sama syariatnya. Itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya. Terutama Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan Qabil ya, keturunan Qabil yang dulunya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, teman-teman sekalian, Nabi Idris alaihissalam ini mempunyai mukjizat yang luar biasa. Yang perlu kita ketahui, yaitu mukjizatnya adalah beliau adalah yang pertama kali mengajarkan menulis, dan yang pertama kali menemukan penulisan dengan pena, dan yang pertama kali juga mengajarkan ilmu menjahit ya, ilmu menjahit serta ahli dalam penafsiran dan hukum-hukum. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa ya mukjizat Nabi Idris alaihissalam ini. Diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mukjizat yang diberikan kepadanya. Terutama tadi jadi manusia pertama kali yang menulis dengan pena, kemudian mengajarkan kepada kaum-kaumnya, dan juga yang pertama kali mengajarkan ilmu menjahit. Makanya Nabi Idris kan namanya itu bahasa Arab, dari kata darosa ya, jadi membaca, menulis ya. Karena kriteria Nabi Idris sangat rajin sekali dalam membaca, kemudian menulis gitu ya, sampai yang diberikan Allah beberapa suhuf yang diberikan Allah kepadanya. Ya teman-teman sekalian, Nabi Idris alaihissalam ini merupakan nabi yang luar biasa ya, memberikan teladan kepada kita itu dengan cara ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
terutama dalam hal beribadah, kemudian berdakwah kepada kaum-kaumnya ya teman-teman sekalian. Tampaklah Nabi Idris alaihissalam tidak pernah mengeluh ya dalam berdakwahnya kepada kaumnya. Tidak sampai kaumnya itu mengejeknya sampai apa gitu kan. Karena dulu kan diutus Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris adalah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Terutama kan mereka yang didakwahi adalah keturunan Qabil ya. Dan Qabil, mereka banyak menyembah patung-patung ya. Baik itu patung Wud, patung Siwa, Yagut, Ya'uq, Nasr. Patung itu yang terus mereka sembah. Akhirnya Allah mengutuslah Nabi Idris alaihissalam untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Walaupun memang banyak cacian, banyak rintangan yang luar biasa yang harus dilewati oleh Nabi Idris alaihissalam. Sampai jalan kaki, keliling-keliling penuh dengan rintangan yang luar biasa. Tapi Nabi Idris alaihissalam tidak pernah menyerah dalam berdakwah. Kemudian Nabi Idris alaihissalam pun makanya dijuluki dengan Asadul Usud. Kenapa Asadul Usud? Nabi Idris alaihissalam memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Arti Asadul Usud adalah singa dari segala singa. Dari segi ketegasannya, kewibawaannya, dan juga dalam penyampaiannya untuk berdakwah. Tidak pernah pantang menyerah. Gitu ya. Makanya Nabi Idris alaihissalam sangat dihormati ketika di kalangan umatnya terdahulu. Karena dia sangat wibawa dan juga tegas dalam masalah hukum agama. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu diceritakan memang sangat luas ya, ceritanya sangat panjang sekali. Mungkin di sini Pak Ahmad hanya menceritakan beberapa saja kisahnya. Itu mulai tadi ya, dari utusnya, dari kelahirannya sampai wafatnya. Yang unik adalah teman-teman sekalian, wafatnya Nabi Idris alaihissalam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi di ayatnya warafa'nahu makanan aliyya. Dan kami angkat, ya bahasanya, kami angkat, mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Para ulama tafsir mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam wafatnya adalah di langit keempat. Subhanallah, mujizatnya luar biasa ya. Tadinya Nabi Idris itu ingin hidup lama ya di muka bumi. Ada yang mengatakan hidupnya 1000 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Ada yang juga mengatakan 380 tahun wafat umurnya ya, umur Nabi Idris alaihissalam di muka bumi. Tapi Nabi Idris ingin sekali hidupnya itu lebih lama lagi. Karena saking nikmatnya dalam beribadah. Beribadahnya beliau luar biasa ya. Selain berdakwah, beraktivitas tadi ya, mengajar, belajar gitu ya. Kemudian menjahit. Karena juga kreativitasnya luar biasa. Di samping menjahit, dia tidak pernah berhenti beribadah. Bagaimana? Contohnya Nabi Idris alaihissalam ketika menjahit pakaian tidak pernah lepas dengan tasbih. Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap jahitannya subhanallah, terus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah berhenti ya. Sampai-sampai sangat nikmat sekali Nabi Idris alaihissalam beribadah, tidak pernah berhenti dalam beribadahnya, mengucapkan tasbih terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yang lain pun iri melihat Nabi Idris alaihissalam terus beribadah dengan berbagai apapun. Itu teman-teman sekalian ya. Makanya luar biasa kisahnya, terutama ketika akhir wafatnya beliau. Yaitu pertama Nabi Idris meminta untuk penambahan umur ya, supaya Nabi Idris alaihissalam lebih tambahkan lagi umurnya untuk perbanyak lagi beribadah. Awalnya malaikat Israil ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Awalnya kebingungan malaikat Israil itu. Bagaimana saya mencabut Nabi Idris sedangkan beliau masih di bumi? Luar biasa ya. Tetapi itulah izin Allah ya. Nabi Idris alaihissalam mempunyai teman malaikat. Ada yang mengatakan tafsir malaikat Jibril ya, temannya itu. Upaya meminta keringan kepada Allah melalui malaikat Israil. Berapa lagi umur saya? Kalau misalkan ingin dipanjangkan, saya ingin lagi beribadah. Ketika itu
diberikan mukjizat ya. Nabi Idris alaihissalam diangkatlah ke langit dengan tamannya itu, yang mengatakan malaikat Jibril ya, patah sampai ke langit keempat. Subhanallah. Di langit keempat bertemulah malaikat tersebut dengan malaikat Israfil. Dan malaikat temannya itu disebutkan malaikat Jibril ya, yang membawa Nabi Idris itu di sayapnya. Sampai ke langit keempat ditanyakan, nah wahai malaikat maut atau Jibril, berapa lagi umur Nabi Idris alaihissalam? Saya pun heran, kata malaikat Jibril, saya diperintahkan Allah menjemputnya di langit keempat, padahal Nabi Idris masih di bumi. Terus di mana sekarang Nabi Idris? Kata temannya malaikat Jibril itu tadi, temannya Nabi Idris alaihissalam itu ini Nabi Idris ada di sayap saya. Nabi Idris itu ikut dengan saya, ingin minta keringanan kepada Anda, kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa lagi umurnya ya, supaya ditambahkan supaya banyak beribadah. Subhanallah, yang luar biasa ya. Akhirnya Nabi Idris alaihissalam karena atas perintah Allah dicabutlah nyawanya di langit keempat. Ulama tafsir mengatakan sesuai yang ayat tadi ya, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat ke martabat yang tinggi, maksudnya yaitu diwafatkan di langit keempat. Bahkan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj pun bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, yaitu ya, bertemu langit keempat. Jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang wafat di langit keempat. Itu teman-teman saya. Baik, memang kalau diceritakan luar biasa ya, panjang sekali ceritanya. Paling hanya kesimpulannya, pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam adalah pertama, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita pun diperintahkan Allah untuk setelah taat kepadanya. Hidup manusia di bumi ini adalah tugas yang beribadah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kedua adalah mengajarkan tauhid kepada umat. Jadi Nabi Idris kepada umatnya mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diperintahkan Allah untuk mengesahkan Allah dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah adalah esa, mengesahkan Allah. Ketiga, semangat belajar dan mengajar. Nabi Idris sangat luar biasa semangat dalam belajar dan mengajarkan ilmu kepada umat-umat. Ilmu menjahit, ilmu baca dan yang lain. Luar biasa ya. Kita pun sebagai umat Rasulullah SAW harus senantiasa semangat dalam belajar dan mengajarkan ilmunya kepada orang yang memerlukan. Makanya dalam surah Al-Mujadalah Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya bagi yang punya ilmu dan yang beriman. Keempat, semangat dalam berdakwah. Nabi Idris semangat dalam berdakwah, tidak pernah berhenti. Kita pun mengajak teman-teman kita untuk berbuat kebaikan. Diperintahkan Allah pun kita mengajak teman-teman kita dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Dalam surah Al-Imran ayat 104 Allah firmankan, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan dan mengajak kepada teman-teman. Terakhir, Nabi Idris alaihissalam adalah rajin dalam membaca, tidak pernah berhenti membaca. Subhanallah, pada ilmunya luar biasa ya Nabi Idris alaihissalam itu, tapi ternyata beliau tidak pernah berhenti membaca siang ataupun malam. Maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan sampai berhenti membaca. Kenapa? Itu adalah gudangnya ilmu, dan kita pun senantiasa terus membaca, ilmu akan terus bertambah. Dalam surah Al-Alaq makanya Rasulullah SAW apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah, gitu kan? Nah, kita pun senantiasa banyaklah membaca teman-teman sekalian, supaya apa? Ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, dan kualitas kita juga dalam mencari ilmu akan terus bertambah. Subhanallah. Baik teman-teman sekalian, itu mungkin sekilas kisahnya ya. Sekilas kisahnya Nabi Idris alaihissalam yang bisa kita ambil pelajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.